Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok ke-6 akan mempresentasikan tentang implementasi jaringan komputer pada kos 2 lantai ya. Perkenalkan, nama saya Brandon Jo dengan NRP 15 2021 066. Dan saya Raja Muhammad Julian dengan NRP 15 2021 077. Saya Muhammad Nova Kamal Faisal dengan NRP 15 2021 089. Dan saya Muhammad Nafalata dengan NLP 15 2021 074. Di sini terdapat perancangan diagram satu garis yang telah kami buat. Lalu selanjutnya ada perhitungan subnet. Dari network 20 memiliki kebutuhan host ID terbesar yaitu 4 host ID. Jika dikonversikan ke dalam bentuk biner akan dihasilkan 100, sehingga di sini diperlukan 3 bit. Artinya untuk host ID dibutuhkan tempat sebanyak 3 bit, sehingga subnet mask yang diperlukan ialah 255, 255, 255, 248. Sehingga diperoleh mask bit 29 untuk pemetaan ke IP 192.168.20.0. Dapat ditulis sebagai IP 192.168.20.0/29 atau secara data lengkap sebagai berikut. Subnet ID 192.168.20.0/29. Selanjutnya ada broadcast address yaitu 192.168.20.7. Untuk host address range yaitu dari 192.168.20.1 hingga 192.168.20.6. Lalu berikutnya terdapat hasil perhitungan IP address dari perancangan diagram satu garis yang telah kami buat. Lalu selanjutnya terdapat denah dari kos 2 lantai. Seperti yang dapat dilihat, penempatan perancangan diagram satu garis pada denah lantai 1 sebagai berikut. Terdapat modem ADSL, router yang terhubung ke switch, lalu switch terhubung ke 3 access point, dan switch juga terhubung ke 1 komputer admin. Lalu selanjutnya terdapat penempatan perancangan diagram satu garis pada denah lantai 2. Pada lantai 2 hanya terdapat 1 access point yang terhubung dari switch yang terdapat di lantai 1. Selanjutnya dapat dilihat diagram satu garis pada simulator iNetwork. Di sini ISP terhubung dengan modem ADSL, lalu terhubung dengan main router. Main router terhubung ke 2 main backbone. Main backbone 1 terhubung dengan terminal admin dan juga terhubung dengan 2 subrouter. Untuk main backbone 2 terhubung dengan 1 subrouter. Masing-masing subrouter terhubung dengan sub-backbone-nya masing-masing. Dan juga terhubung dengan DHCP server plus AP. Di mana DHCP server plus AP juga menghubungkan terminal laptop. Lalu selanjutnya dapat dilihat hasil simulator iNetwork yang telah kami lakukan sebagai berikut. Kami melakukan ping terhadap terhadap IP 192.168.201.1. Lalu kami juga melakukan ping ke 192.168.20.1. Dan juga yang terakhir kami melakukan ping ke 192.168.0.1. Udah? Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan konfigurasi. Selanjutnya sini ada konfigurasi default main router. Itu melakukan konfigurasi interface jaringan dengan melakukan modifikasi. Di sini kita perintah file /etc/config network script ifc dan eth0. Terus kita hubungkan dari router ke luar jaringan menuju modem ADSL ISP, dan bisa kita lihat fotonya di sini. Selanjutnya kita melakukan konfigurasi interface jaringan dengan pembuatan file. Di sini perintahnya etc config network script ifcfg eth1. Hubungkan juga router ke dalam jaringan dan berbagi jaringan. Di sini bisa lihat fotonya ada device
TA1 buat pertanyaan statik, broadcast-nya 192.168.20.7, terus IP address-nya 9192.168.20. Satu, netmax-nya 255.255.255, 248, dan network-nya juga 192.168.20.0 dan onboard-nya yes. Terus melakukan konfigurasi interface jaringan dengan melakukan modifikasi file dengan perintah etc ssconfig network konfigurasi default gateway ke router. Di fotonya kita bisa lihat networkingnya yes dan hostname-nya juga diisi dengan localhost domain. Terus di sini lanjut ke pengujian konfigurasi main router. Jadi sebelum melakukan pengujian, kita melakukan terlebih dahulu restart konfigurasi ke interface jaringan dengan cara memerintah sudo /etc/rc.d/init -d terus /network restart. Akan muncul seperti ini. Dan bisa kita lihat dalam pengujian konfigurasi main router dengan ifconfig. Jadi pengujiannya bisa dilihat di foto ini. Ya, pengujian konfigurasi main router dengan ifconfig yaitu bisa kita coba ketik ifconfig seperti di foto tersebut. Ini pengujian konfigurasi main router dengan root dan net state-nya. Dan perintahnya tuh kita ketik dulu net state -nr, terus maka akan muncul kernel IP routing table-nya dengan destination segini, dan gateway-nya juga getmax, flex, PSS window, dan iFace. Terus selanjutnya dicek pengujian konfigurasinya dengan perintah root, maka muncul kernel IP routing table-nya seperti di bawah ini. Selanjutnya dalam pengujian konfigurasi main router dengan root dan netstat remote. Di sini di perintahnya pun kita memakai root dan bisa kita lihat ada hasilnya yang lebih seperti ini. Selanjutnya juga dengan netstat -nr dan hasilnya seperti ini. Dimana kita setelah melakukan konfigurasi interface dari terminal, admin Windows, ETH1 dan ETH0, kita akan melakukan atau mencoba dengan melakukan ping seperti perintah di sini, yaitu pertama-tama kita melakukan ping ke 19168.20.1. Terus kedua kita melakukan pingnya ke 192.168.1.20. Terus ini pengujian setelah konfigurasi interface dari terminal admin dari Windows menuju ke gateway terluar. Kita melakukan ping juga dengan nomor 192.168.1.1. Lalu selanjutnya di sini ada konfigurasi IP forwarding dan firewall. Penambahan konfigurasi firewall dengan cara melakukan modifikasi pada file /etc/rc.d/rc.local. Dalam kasus ini yang akan dibentuk minimal firewall agar sistem bekerja. Belum dikondisikan untuk pengamanan yang maksimal. Jadi di sini ini untuk IP forwarding untuk seluruh interface di enable. Lalu di bagian ini jaringan 192.168.20.0/29 dialiaskan sebagai IP 192.168.1.20. Lalu di bawahnya ini untuk jaringan 192.168.201.0/29 melalui router 192.168.20.6. Lalu yang terakhirnya di sini jaringan 192.168
192.168.0/29 dialiaskan sebagai IP 192.168.1.20. Ini pengujian konfigurasi IP forwarding dan firewall-nya. Lalu ini untuk pengujian IP forwarding dan firewall pada remote. Lalu selanjutnya konfigurasi DHCP server. Konfigurasi DHCP server pada router lokal, konfigurasi pada file /etc/dhcpd.conf. Lalu kita ini diisi seperti ini. Sebelum melakukan pengujian, lakukan terlebih dahulu start DHCP server dengan cara memberikan perintah sudo /etc/rc.d/ini.d/dhcpd start. Lalu ini untuk hasil pengujiannya. Lalu berikutnya ada konfigurasi interface DNS server. Melakukan konfigurasi interface jaringan dengan melakukan pembuatan file /etc sysconfig network script ifcfg eth1 dan diisi device-nya eth1, boot protocol static, broadcast-nya 192.168.20.7, IP address-nya 192.168.20.5, netmask-nya 255.255.255.248 dan network-nya diisi 192.168.20.0 dan onboot-nya yes. Ini untuk if config pada eth1 nya. Lalu berikutnya melakukan konfigurasi interface jaringan dan melakukan pembuatan file etc sysconfig network script ifcfg eth1.21. Sini device-nya diisi dengan eth1.21, protostatic, broadcast 192.168.20.7, IP address-nya 192.168.20.5, netmask-nya 255.255.255.248, network 192.168.20.0, onboot-nya yes. Ini untuk if config-nya. Selanjutnya untuk DNS zone, kita melakukan edit file pada etc nameconf dengan menggunakan vEditor. Lalu tambahkan baris untuk melakukan penambahan domain yang dipilih. Nah, kita menambahkannya seperti yang telah dikotakin di sini, yaitu zone domain 1.0.id type master file untuk filenya domain 1.0.id.zone dan allow update-nya none. Selanjutnya untuk resource record, setelah dibentuk nama file zone untuk domain yang dalam kondisi default diletakkan pada directory /var/name. Maka selanjutnya untuk /var/name/domain 1.or.id.zone kita isi seperti di bawah ini. Selanjutnya untuk DNS resolver, kita melakukan edit pada file etc resolve.conf untuk mengarahkan server ke DNS server yang dibangun dengan menambahkan name server 192.168.20.5 di sini. Selanjutnya untuk menstart DNS servernya dengan perintah reset pc/rc.d/init.d/name start. Selanjutnya pada proses pengujian NS lookup, kita melakukan perintah NS lookup lalu kemudian set type
sama dengan any, kemudian domain 1.or.id, selanjutnya router titik domain 1.or.id, kemudian admin titik domain 1.or.id, dan admin titik domain 1.or.id, kemudian ns titik domain 1.or.id, kemudian ftp titik domain 1.or.id. Dan selanjutnya untuk proses pengujian DIC dengan melakukan perintah DIC router titik domain 1.or.id, dan hasilnya akan seperti ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.